Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu guru, terkhusus yang belum mendapatkan formasi di tahun ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan pengangkatan guru honorer berdasarkan apa yang direncanakan oleh pemerintah di 2022 yang lalu serta di 2023 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di akhir Desember kemarin, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ikuti, disampaikan oleh Kemendikbud bahwa formasi untuk P3K tenaga guru di tahun ini adalah 580.000. Nah, inilah yang dibuka oleh pemerintah di tahun ini. Hal mana kalau kita lihat ya, sesuai dengan batas peraturan pemerintah tahun 2018, tidak ada atau tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang memang bukan dari yang bisa di outsourcing itu di November 2023 nanti. Oleh karena itu, di akhir tahun 2002 yang lalu pada saat perayaan Hari Guru disampaikan oleh Kemendikbud ya, bahwa di 2023 ini jika formasi yang diusulkan oleh daerah tidak maksimal, maka pemerintah pusatlah yang nantinya yang akan mengambil alih formasi itu. Nah, namun baru-baru ini pada saat rapat paripurna di Istana Merdeka, Kemenpan sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi terkait dengan rencana pengangkatan tenaga non-ASN, hal mana alternatif yang diambil kalau kita lihat dari 3 opsi yang ditawarkan, maka jalan tengahnya adalah pengangkatan secara bertahap. Di sini ada sedikit perbedaan ya, apa yang disampaikan di 2022 dengan 2023. Hal mana disebutkan oleh Kemenpan bahwa di 2023 ini formasi yang diajukan oleh Pemda masih rendah dan direncanakan akan kembali dibuka itu formasi di tahun 2024 sebanyak 1 juta formasi, terutamanya untuk guru dan tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu tentu kita bertanya bagaimana dengan janji yang disampaikan oleh Kemendikbud sebelumnya, yang mana apabila di tahun ini formasi tidak maksimal dari daerah ya, untuk mempercepat pengangkatan tenaga non-ASN, dijanjikan pada saat itu formasi akan diambil oleh pusat sehingga seluruhnya ya di tahun 2023 ini bisa menjadi ASN. Ini yang barangkali juga membuat kita bertanya ya, bahwasanya sebenarnya kalau kita lihat ini persoalan utamanya adalah persoalan anggaran. Nah, terkait ini berikut saya sampaikan cuplikan video yang disampaikan oleh Kemendikbud dan Kemenpan RB baru-baru ini. Rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non-ASN, yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non-ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi, saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2, kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini.
Karena di satu sisi non ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah tidak akan ada targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu dan Bapak guru, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru. Sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.